Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi momen inersia. Pernahkah kalian mendengar kata inersia? Inersia kata lainnya adalah kelembaman. Inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya semula. Lembam sama artinya dengan malas. Nah, malas itu artinya kalau ada benda semula diam, maka benda tersebut akan malas untuk bergerak. Dan jika benda sudah bergerak, maka benda tersebut akan malas untuk diam. Jadi, inersia itu dapat dipengaruhi oleh massa. Nah, contohnya, ketika ada orang yang gemuk atau bermassa banyak, dan dengan orang yang kurus bermassa sedikit duduk bersamaan, kemudian ketika disuruh berdiri dengan cepat, maka orang yang gemuk akan cenderung malas untuk berdiri. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia secara matematis dapat dirumuskan dengan I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. I di sini adalah momen inersia, R di sini adalah jarak terhadap sumbu putarnya dengan satuannya M, dan M di sini adalah massa partikel dengan satuannya kilogram. Nah, satuan dari momen inersia di sini yaitu kilogram dikali meter kuadrat. Kenapa? Karena rumus dari momen inersia dapat dilihat bahwa I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, satuan dari massa di sini adalah kilogram dikali dengan satuan dari R di sini adalah M. Karena di sini M kuadrat, maka satuan dari momen inersia juga di sini yaitu kilogram dikali meter kuadrat. Sehingga momen inersia suatu benda bergantung kepada massa benda, bentuk benda, dan letak putar atau poros. Contoh soal. Diketahui massa 1 2 kg, massa 2 3 kg, dan massa 3 4 kg. Ditanya berapa momen inersia? Nah, dapat dilihat pada gambar. Pada gambar, letak M1 menuju titik pusat di sini, R-nya sebesar 1M. Sedangkan letak dari M3 menuju ke titik pusat di sini yaitu R-nya 1M. Sedangkan R dari M2 adalah 0. Kenapa 0? Karena M2 di sini terletak pada titik pusat. Sehingga jika ditanya momen inersia, kita dapat menjawab dengan menggunakan rumus matematis momen inersia yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, kalau benda lebih dari satu atau dua partikel seperti pada gambar, maka momen inersianya penjumlahan dari seluruh momen inersia atau jumlah total dari momen inersia. Kenapa? Karena momen inersia adalah besaran skalar, sehingga arahnya itu tidak menentukan. Jadi, semuanya itu dijumlahkan. Misalkan di sini kan ada M1, M2, dan M3. Sehingga kita dapat menjumlahkan momen inersianya yaitu dengan menggunakan rumus I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat dan ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilai yang telah diketahuinya. Nah, M1 telah diketahui dengan nilai 2 kg, R1 1 dikuadratkan, ditambah M2 nilainya 3, dan R2 nilainya 0. Kenapa 0? Karena M2 terletak di titik pusat. Ditambah dengan M3 4 kg dan
R3-nya adalah 1 dikuadratkan. Sehingga 2 dikali 1 dikuadratkan hasilnya 2, ditambah 3 dikali 0 hasilnya 0, dan ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4, sehingga hasilnya I adalah 6 kg dikali meter kuadrat. Untuk selanjutnya di sini ada satu soal, kerjakanlah di buku tulis masing-masing, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan momen gaya dengan momen inersia.